Selamat sore, Sobat UT semua dimanapun Anda berada. Tutor yang saya hormati, teman-teman Agripreneurship, kelas Agripreneurship. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek lapangan. Dan di sebelah saya, depan saya telah hadir narasumber, yaitu pemilik usaha perkebunan kelapa sawit. Kemudian di belakang saya udah ada jangkos, jajang kosong, yang seperti saya sampaikan tadi sesuai dengan judul praktek saya, analisis pengembangan jajang kosong untuk kita jadikan sesuatu yang bernilai, ide kreatif dan ide yang solutif untuk menjaga lingkungan juga termasuk di situ. Jadi sisa-sisa limbah ini sebenarnya bisa dimanfaatkan sebagai pupuk organik jika kita bisa mengolahnya. Nah, di depan saya telah hadir narasumber. Langsung saja kita kenalan dengan beliau. Oke. Selamat sore, Pak. Bisa perkenalkan namanya siapa, asal dari mana, kemudian usaha apa yang Bapak jalani saat ini? Oh ya, Pak Agung, perkenalkan nama saya Polo. Saya berasal dari Nangakantuk, Kabupaten Kapuas Hulu. Usaha yang saya jalankan saat ini adalah perkebunan kelapa sawit mandiri. Ya, baiklah Pak Polo, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak. Jadi saya sebagai mahasiswa saat ini sedang melaksanakan praktek di mata kuliah Agripreneurship. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Kita langsung saja Pak ya. Pertanyaan pertama Pak, sudah berapa lama Bapak menjalankan usaha perkebunan kelapa sawit Pak ya? Oh, kalau untuk menjalankan usaha perkebunan seperti yang Pak Agung lihat, usia tanam sawit saya ini udah kurang lebih ya 8 tahun lah. Berarti usaha ini udah 8 tahun Pak ya, perkebunan ini Pak ya. Baik Pak, apa saja kendala yang paling sering Bapak hadapi Pak dalam pengolahan kebun sawit ini? Kendalanya paling di saat pas panen itu kita ada misalnya cuaca hujan ya. Cuaca hujan itu memang terkendala kita di masalah angkutan jalan segala macam yang belum, khususnya jalan lah. Berarti yang dihadapi itu masalah pengangkutan dan jalan Pak ya. Betul. Untuk pupuk Pak, bagaimana Pak? Kalau untuk pupuk lancar sih, baik itu pupuk organik maupun pupuk anorganik. Anorganik Pak ya. Oke. Untuk kondisi biaya operasional kebun Bapak saat ini Pak, terutama biaya pupuk Pak bagaimana Pak? Berat apa ringan? Apa karena masih pakai pupuk kimia mahal gitu? Dan untuk saat ini harga pupuk udah mulai naik ya. Naik Pak ya? Ya. Khususnya pupuk anorganik lah atau pupuk kimia. Jadi begini Pak, di sini kan saya lihat ada jangkos kan seperti yang ada di belakang Bapak Ya. ini kan. Nah, apa biasanya yang dilakukan terhadap limbah jangkos kelapa sawit ini Pak? Nah, kalau jadi untuk Bapak inilah sendiri. jangkos ini saya manfaatkan sebagai pupuk anorganik kepada pohon kelapa sawit saya ini. Bapak manfaatkan Pak ya. Ya. Nah, kemudian apakah limbah ini Pak menjadi masalah Pak di lingkungan kebun atau pabrik sekitar lah tempat Bapak biasa mengantar buah itu Pak? Kalau untuk itu saya kurang tahu. Oh gitu Pak ya. Ya, Apakah jumlah jangkos di lokasi ini cukup banyak Pak? lumayan banyak. Lumayan banyak Pak ya. Baik Pak. Kemudian apa harapan Bapak terhadap pengolahan limbah kelapa sawit ini Pak, seperti jangkos ini Pak? Harapan Selain saya, Bapak hanya sebar aja gitu Pak, maksudnya harapan Bapak apa? harapan saya untuk limbah jangkos ini bisa, selain untuk maksudnya bisa disalurkan ke petani-petani lokal, Bisa terpenuhi lokal Pak ya. agar dimanfaatkan sebagai pupuk anorganik, karena pertama mudah didapatkan di PKS atau pabrik-pabrik terdekat, kemudian pengaplikasiannya sangat mudah, kemudian untuk biaya kita terjangkau. Biaya terjangkau Pak ya. Betul. Berarti petani ini membutuhkan alternatif pupuk yang lebih murah Pak ya, seperti jangkos ini Pak ya.
Nah, seperti pupuk-pupuk yang ideal untuk kebun sawit lah Pak ya. Ya. Selain Ini pupuk salah kimia Pak ya. satu pilihan untuk pupuk anorganik dari maksudnya pupuk organik, sorry. Pupuk organik. Oke Pak. Jadi Pak, apa masalah terbesar dalam penggunaan pupuk saat ini Pak? Masalah terbesarnya apa Pak penggunaan pupuk ini Pak? Masalah terbesarnya ya tadi, dari biayanya mahal. Biaya mahal Pak ya. Biayanya mahal. Kalau Jadi- pupuk kimia atau pupuk anorganik saat ini harganya sangat mahal. Sangat mahal Pak ya. Jadi kayak petani itu merasa terbebani Iya, gitu Pak ya. apalagi yang non subsidi ya. Mm. Kalau yang subsidi memang bagi beberapa petani bisa, cuma nggak semua petani, apalagi yang baru merintis itu belum mendapatkan hasil daripada panen. Jadi agak sulit untuk menjangkau itu. Apakah pupuk kimia ini mempengaruhi keuntungan usaha Bapak? Kimia Iya, mempengaruhi keuntungan usaha Bapak sangat mempengaruhi sekali. karena harganya yang mahal tadi Pak ya. Jadi keuntungannya pun bisa Keuntungan ada Pak Agung, tapi tidak cuma tertutupi gitu ya. tipis. Kalau kita bahasa petani lokal itu tipis. Oke Pak, baik. Nah, kemudian Pak, apakah Bapak mengalami kesulitan memperoleh pupuk saat ini? Kalau dikatakan kesulitan, tidak. Pupuk itu tersedia, cuma ya itu tadi harganya yang Harganya Pak ya. Oke sangat Pak. melambung tinggi Pak. Apakah limbah jangkos ini berpotensi Pak jadi pupuk organik Sangat berpotensi sekali jika kita olah? kita mengolahnya dengan baik dan benar. Kemudian jika memang nanti ada dari misalnya instansi terkait bersosialisasi cara mengolah limbah JJK ini bisa saja. Jika jangkos ini diolah menjadi pupuk organik Pak, bagaimana Pak pendapat Bapak? Kalau menurut pendapat saya ya saya sangat setuju, tetapi ya itu lagi kembali ke anggaran atau biaya yang terjangkau dari kita petani lokal, apakah sesuai dengan harganya itu tadi. Baik Pak. Apakah Bapak tertarik Pak menggunakan pupuk berbahan jangkos Pak? Sangat tertarik sekali. Sangat tertarik Pak ya. Kemudian sepengetahuan Bapak, apa kelebihan pupuk menurut Bapak nih ya? Apa kelebihan pupuk organik dibandingkan pupuk kimia Pak? Kalau untuk pupuk organik, pertama kalau bagi kita petani yang dekat sama perkebunan atau perusahaan kelapa sawit, contohnya dekat pabrik, itu pertama cara mendapatkannya mudah. Kemudian cara mengaplikasikannya mudah. Kemudian manfaatnya bagi kelapa sawit saya ya kalau seperti yang kita lihat hasilnya lumayan bagus. Jadi itu kelebihannya Pak ya. Mendapatkannya mudah, pengaplikasiannya mudah, kemudian metode pengapannya mudah Pak ya. Cuma kan ini belum dalam bentuk yang kayak kita olah lagi kan Pak kan? Oh, Atau iya. bisa kita tambahkan lagi. Iya. Oke kita, oke saya lanjut Pak ya. Jadi inovasi apa menurut Bapak yang diperlukan dalam pengolahan limbah sawit ini Pak? Dari jangkos inilah terutama Pak ya. Inovasi apa Pak? Apakah hanya seperti ini aja atau kalau bisa kita buat sesuatu yang menarik gitu, kita kemaskan. Jadi sesuatu ide bisnis yang menarik gitu Pak. Oh, kalau untuk inovasi atau ide bisnis bagi kami para petani lokal ya kami menunggu saja. Seandainya kalau ada misalnya pengusaha yang mau berbisnis di bidang pupuk organik atau jangkos ini dengan harga yang terjangkau kemudian mendapatkannya mudah, kami welcome. Jadi Bapak menerima Pak ya jika ada inovasi baru tentang jangkos kita kemas jadi sesuatu yang menarik gitu. Betul, Pak. Dan Bapak pun bersedia menggunakannya kan karena murah juga, terjangkau juga, terus dampaknya untuk lingkungan juga bagus kan Pak? Ya, Oke. sebagai dari dampak lingkungan kita pun bagus juga. Dan Bapak pun menghemat biaya juga untuk di kos pupuknya Pak ya. Iya. Selain pupuk kimia yang sekarang harganya melambung tinggi, Betul. karena dolar naik harga pupuk naik juga kan Pak. Karena kan kita ngimpor pupuk kan. Ya. Oke Pak, mantap Pak.
Kemudian nih Pak, jika tersedia pupuk organik dari Jangkos, harga terjangkau, Bapak tertarik nggak mencobanya? Oh, sangat tertarik. Sangat tertarik Pak ya. Oke Pak. Kemudian Pak, ini apa yang harus diperhatikan Pak agar produk Jangkos itu dapat diterima petani Pak? Yang bisa diperhatikan tuh misalkan kandungan apa namanya nutrisinya kah atau apa Pak? Itu dia Pak Agung. Maaf omong ya, saya sebagai petani lokal atau orang awam, sebetulnya untuk mengetahui apa unsur yang ada di Jangkos ini saya kurang paham. Cuma saya sudah mengaplikasikan Jangkos ini ke perkebunan atau di sawit saya. Yang saya tahu hasilnya sangat maksimal, terutama untuk pelepah dan buah. Bapak biasa mengaplikasikannya untuk pelepah dan buah, hasilnya maksimal Pak ya. Cuma kan ini dalam bentuk kasarnya Pak ya. Maksudnya sebenarnya kan ini bisa diolah lagi, kita tambahkan nutrisi lagi, kita uji lab lagi bagaimana. Kemudian ini mungkin kita bisa kemas, selain Bapak punya perkebunan kelapa sawit, kita bisa buat ide bisnis baru Pak. Dari Jangkos ini kita jadikan pupuk untuk petani-petani yang lain, untuk menginspirasi petani-petani yang lain kan. Nah, misalkan Bapak pun bisa sukses sama sawit ini dengan pupuk yang murah, terus dikelola sendiri, kita bisa sharingan ke petani-petani yang lain kan Pak. Betul. Keren Pak. Untuk kualitas pupuk organik dibandingkan pupuk biasa Pak, apakah Bapak mengetahui? Kalau kualitas memang pupuk organik ini tidak semaksimal pupuk anorganik atau pupuk kimia. Itu ya. kekurangannya Pak ya. Tapi setidaknya sangat membantu sekali. Membantu sekali, mudah didapat juga ya kan Pak. Pertama mudah didapat, harga terjangkau, cara mengaplikasikannya sangat Mudah. Kalau pupuk kimia tadi harganya mahal, kemudian efektif cuma kan Bapak hitung-hitungan sama keuntungan usaha ini juga kan Pak, usaha perkebunan kelapa sawit ini kan. apalagi maaf omong ya Pak Agung, harga TBS kita saat ini TBS itu apa Pak? ganjing. TBS itu tanaman buah segar. TBS Karena tanaman kami segar. petani kan menjual buah ya, Oke. menjual buah dengan harga per kilonya sekian gitu. Karena saat ini harga lagi gonjang-ganjing, kata kita bilang ibaratnya lagi tidak menentu, Iya, baik Pak. kadang naik kadang turun. Ya, saya memahami juga tentang apa perekonomian kita saat ini kan, terus kemudian harga semakin naik, kemudian kebutuhan dan biaya kos Betul, pun Pak. semakin naik. Oke Pak Polo, mungkin ini terakhir dari saya Pak, pertanyaan terakhir Pak. Ini pertanyaan pamungkas Pak ya. Apakah Bapak sebagai pengusaha perkebunan kelapa sawit ini bersedia memberikan saran Pak untuk pengembangan produk ini? Produk Jangkos kita buat sebagai apa pupuk, nanti kita idekan lah ini sebagai pupuk kemasan gitu Pak. Apakah Bapak bersedia memberikan saran Pak? Tolong sarannya Pak. Untuk saran atau harapan lah ya, Ya, ini saya berharap kepada kaum muda yang berjiwa bisnis, apalagi untuk lagi saya sebagai mahasiswa yang belajar gitu Pak ya. organik ini sangat bagus sekali jika kalian bisa mengolahnya sebagai pupuk organik. Kemudian petani lokal bisa menerima dengan baik untuk JJK atau jenjang kosong ini sebagai pupuk organik dan diaplikasikan ke kebunnya semua, karena ya itu tadi kembali kepada masalah intinya, untuk mendapatkannya sangat mudah, terjangkau, kemudian harganya pun terjangkau, kemudian kembali kepada hasil daripada panen kita yang maksimal dan ya bisa diharapkan Dan membawa keuntungan yang pasti Pak ya. Karena kan Bapak punya karyawan berapa Pak karyawan Bapak? Karyawan saya saat ini ada 5 orang. Kebetulan karyawan saya ambil dari Berbagai daerah Pak ya. berbagai daerah, kayak orang Jawa, orang Sunda yang bergantung kepada hasil daripada perkebunan sawit saya ini sebagai penghasilan.
sebagai penghasilan mereka. Gitu. Oke Pak Polo, baiklah Pak Polo, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan Pak. Semoga apa yang Bapak berikan ini bermanfaat buat saya sebagai mahasiswa. Kemudian nanti kita bisa sharing-sharing Pak ya masalah ide penggunaan pupuk anorganik jangkos ini Pak ya. Kita olah sebagai pupuk lah ya, pupuk Ya, betul, Pak. alternatif lah karena harga pupuk yang Lagi industri semakin melambung tinggi, kita bisa gunakan dari segi manfaat juga, kemudian dari segi lingkungan juga ya kan. Oke Pak Polo, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya Matius Agung, mahasiswa agribisnis bidang minat komunikasi dan penyuluhan pertanian. Praktek agribisnis agripreneurship kali ini saya banyak memperoleh informasi dari beliau selaku pengusaha perkebunan kelapa sawit. Saya ucapkan terima kasih kepada beliau. Semoga apa yang saya dapatkan ini bermanfaat dan saya bisa menyusun laporan praktik saya dengan baik dan hasilnya memberikan manfaat untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan selamat siang menjelang sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Uteh, jaya jaya jaya. Halo semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, pemanen ini, bosnya ini. Janganlah. Ini. Oke, udah praktek dulu. Oke. Halo semuanya, sobat-sobat agripreneurship ini, kawan-kawan, para pemanen ramai di sini. Bagaimana dong itu yang Ini itu bosnya. kayu pasak bumi kemarin tuh? Bagus kan? Bagus, Ah, bagus itu. Ini bapak Pak mana nih? enggak lah. LA. Oh iya, oke. Bapak banyak karyawan. Kirimkan muka ganteng-ganteng tuh, Bang. Selamat siang Sobat UT semua dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di lahan perkebunan kelapa sawit. Seperti janji saya pada hari ini, saya akan mewawancarai salah satu karyawan sebagai narasumber saya. Oke, kita langsung saja ke... Selamat siang Bu. Paripong, kalau jangkos dijadikan pupuk bagus kah? Bagus yuk. Bagus ya? Itu luar biasa bagus. Nah, aku nanya dulu nih, kalau jangkos dijadikan pupuk bagus ya? Ah, bagus. Dengan itu air limbahnya dengan tanah limbahnya pun bagus. Bagus ya? Bagus. Mengurangi limbah itu. Kalau itu nuan itu kan ya ngambil tanah dari limbah itu untuk menanam sayur, tanam itu ya kacang-kacangan lah. Itu bisa tuh. Terjangkau juga ya harganya Terjangkau ya, harganya. dibandingkan pupuk kimia ya kan? Ya, ya, ya. Lebih bagus lagi itu. Bagus lagi ya? Ah, lebih bagus. Oke, terima kasih. Ibu, jangkos bagus nggak buat pupuk Bu? Buat pupuk saya. Bagus ya Bu ya? Bu, jangkos buat pupuk bagus nggak? Bagus ya? Oh, Ibu malu-malu. Gimana? Pak, jangkos buat pupuk bagus. Bagus, makanya diantar ke lahan-lahan gitu, Pak. Iya kan? Tapi kan itu cuma diantar gitu aja, nggak diolah apa ya? Jadi pupuk yang benar-benar ini kan, dikemas apa gitu kan? Oke. Gimana kan, Pak? Jangkos bagus buat pupuk ya? Oke, terima kasih. Gin, bagus ya? Bagus. Pak Olo, lagi makan. Terima Ya, bagus ya, jangkos buat pupuk. Bagus, sangat bagus. Oke, terima kasih. Oh, ini bosnya, big boss. Oke, makan dulu. Oke, terima kasih. Pak Ripong, makasih ya Pak Ripong. Sama-sama. Nanti kita olah bisa jangkos jadi pupuk berkemasan, kreatif, murah, terjangkau ya kan? Ya, ya. Daripada kita beli pupuk kimia, kawan, nah, lebih bagus nuan. Ya kalau ada jangkos pakai jangkos, kalau ada jangkos kawan, pokoknya tanah yang the bed itu bisa pakai itu tanah hitam the bed. Oke, Mantap itu kawan. mantap. Oke. Oke, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ini wawancara singkatnya mendadak. Ini udah jam 12 mau istirahat makan dulu. Pak Jangkos. Oke, selamat siang. Oke, selamat siang. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Bisa perkenalkan namanya siapa? Asal dari mana?
Terus bekerja di sini sudah berapa lama, Pak? Nama saya Sutrisno, Oke, asal Jawa Tengah. ya, Aku kerja di sini udah setahun lebih. setahun lebih, Pak ya. Sebagai tenaga pemanen, Pak ya. Ya betul. Jadi Pak, sebelumnya saya Agung. Saya ini mahasiswa yang sedang praktek. Ya, Nah, kemudian ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak mengenai jangkos diolah menjadi pupuk, Pak. Kita langsung saja ke pertanyaan, Pak ya. siap. Menurut Bapak, jika jangkos diolah menjadi pupuk organik itu bagaimana, Pak? Bagus apa tidak? Bagus itu. Bagus, Pak ya. Ya. Jadi jangkos diolah jadi pupuk organik itu bagus, Pak ya. Iya. Kemudian apakah Bapak tertarik menggunakan pupuk berbahan jangkos, Pak? Tertarik. Tertarik, Pak ya. Ya. Kemudian menurut Bapak apa kelebihan pupuk organik yang jangkos tadi dibandingkan dengan pupuk berbahan kimia? Ya, kalau organik kan, kalau dari segi tanaman yang buat dikonsumsi kan dia kan apa namanya enggak dari kimia, jadi kan dari segi kesehatan lebih bagus. Bagus, Pak ya. Kemudian lingkungan juga, Pak ya. Ya, Ya, lingkungan juga. Dampak lingkungannya pun bagus juga kan, Pak kan. Iya. Oke, Pak. Kemudian Pak, terakhir ini, Pak. Jika tersedia pupuk organik dari jangkos dengan harga yang terjangkau, apakah Bapak tertarik mencobanya? oh sangat tertarik itu. Sangat tertarik, Pak ya. Iya benar, sangat tertarik. Asal terjangkau harganya, Pak. Terjangkau, Pak ya. Ya betul, Pak. Oke, Pak, baiklah. Dengan Pak siapa tadi, Pak? Pak Sutrisno. Pak Sutrisno. Saya rasa hanya itu, Pak. Nanti mungkin saya bisa tanya sama yang lain karena koran yang lain. Tapi hari ini cukup sekian, Pak. Saya ucapkan terima kasih, Pak Sutrisno. Sama-sama. Selamat siang, Pak ya. Sehat-sehat ya. Siang. Pak Polo, makasih ya.